Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Barustepu, NPM 22210203060 dari kelas HTNE semester 4. Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membahas mengenai tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Untuk memenuhi tugas filsafat hukum Islam, dosen pengampu Bapak Herpin Yogi Pradita, MHI. Yang pertama yaitu mengenai sejarah filsafat Islam. Dalam sejarah, pertemuan Islam dengan filsafat terjadi pada abad-abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Pada saat Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru, dalam abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan disadur seperlunya, serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Perkembangan filsafat Islam hidup dan memainkan peran signifikan dalam kehidupan intelektual dunia Islam. Minat dan gairah mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan waktu itu begitu tinggi karena pemerintahlah yang menjadi pelopor serta pioner utamanya. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran umat Islam secara keseluruhan. Pemikiran umat Islam ini merupakan buah dari dorongan ajaran Al-Quran dan hadis. Kedudukan akal yang tinggi dalam kedua sumber ajaran Islam tersebut bertemu dengan peranan akal yang besar dan ilmu pengetahuan yang berkembang maju dalam peradaban umat lain, terutama peradaban Yunani, Persia, dan India. Selanjutnya yaitu mengenai tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Yang pertama itu ada Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dari filsafat terdahulu. Itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. Mungkin dengan menyebut berbagai macam definisi itu dimaksudkan bahwa pengertian yang sebenarnya tercakup dalam semua definisi yang ada, tidak hanya pada salah satunya. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles, sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Pola pikir pada bidang mantik dan fisika, Al-Farabi sependapat dengan alur pikir Aristoteles. Dalam bidang etika dan politik, ia sependapat dengan Plato dan persoalan metafisika, ia sependapat dengan Plotinus. Yang ketiga, Ibnu Sina. Dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yaitu malaikat Jibril yang juga disebut akal 10 atau akal aktif. Perbedaannya hanya terletak pada cara pemerolehannya. Yang keempat, Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem perkembangan daya intelektual. Apabila ada seseorang murid bertanya, maka pertanyaan itu tidak langsung dijawab, melainkan dilemparkan kembali kepada murid-murid yang terbagi ke dalam beberapa kelompok. Yang kelima yaitu Ibnu Maskawai. Hikmah dan falsafah Maskawai membedakan antara pengertian hikmah atau kebijaksanaan, wisdom, dan falsafah atau filsafat. Menurutnya, hikmah adalah keutamaan jiwa yang cerdas atau akilah yang mampu membeda-bedakan, sedangkan filsafat ia tidak memberikan dengan tegas. Ia hanya membagi filsafat menjadi dua bagian teori dan bagian praktis. Yang keenam yaitu Ikhwan al-Sofa. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia, berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu. Dapat disimpulkan bahwa golongan Ikhwanus Sofa tidak membagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan. Bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Yang ketujuh yaitu
Ada Al-Ghazali. Ghazali berpendapat bahwa dunia berasal dari irodat, kemauan Tuhan semata-mata, tidak terjadi dengan sendirinya. Irodat Tuhan itulah yang diartikan penciptaan. Irodat itu menghasilkan ciptaan yang berganda. Di satu pihak merupakan jarah-jarah atau atom-atom yang masih abstrak. Selanjutnya itu Ibnu Bajjah. Menurut Ibnu Bajjah, materi dapat berekstensi harus ada bentuk. Dia berargumen jika berbentuk, maka ia akan berbagi menjadi materi dan bentuk, dan begitu seterusnya. Ada infinium. Tindakan manusia menurut Ibnu Bajjah menjadi dua, yaitu tindakan hewani dan tindakan manusiawi. Pertama, tindakan hewani timbul karena adanya motif naluri atau hal-hal yang berhubungan dengannya, baik dekat maupun jauh. Yang kedua, tindakan manusiawi timbul karena adanya pemikiran yang lurus dan keamanan yang bersih dan tinggi. Selanjutnya yang kesembilan yaitu Ibnu Tufail. Dalam filsafat muslim, Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran dialektisnya menghadapi masalah itu dengan tepat sebagaimana kan, tidak seperti pendahulunya, tidak menganut doktrin saingannya, sekalipun dia tidak mendamaikannya. Tentang Tuhan, dengan mengikuti pandangan Ibnu Sina, Ibnu Tufail membuat perbedaan antara kekal dalam esensi dan kekal dalam waktu, dan percaya Tuhan ada sebelum adanya dunia. Dalam hal esensi, tapi tidak dalam hal waktu. Tentang kosmologi cahaya, Ibnu Tufail menerima prinsip bahwa dari satu tidak ada lagi apa-apa kecuali satu itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada Ibnu Rusyid. Pencari Tuhan, Ibnu Rusyid meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia, yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Hasyimiyah. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan, dan banyak memindahkan kata-kata syara dari arti lahirnya kepada takwilan-takwilan yang disesuaikan dengan kepercayaannya. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagaimana filsafat lainnya, filsafat Islam mempunyai kedudukan yang amat penting dalam dunia pemikiran filsafat. Bahkan orang Barat tidak akan mengenal filsafat juga sains tanpa kontribusi dari Islam. Kita yang hidup hari ini mampu menangkap sinyal yang diisyaratkan oleh para filosof Muslim, juga para saintisnya, dan mengaplikasikannya dengan kondisi kekiniannya. Mengenal filosof Muslim berarti kita harus mampu melampauinya. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.